Oke, jadi selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman semuanya, dan juga Bu Emma yang terhormat sebagai guru BK di SMA 1 Jonggol. Jadi di sini aku ingin menceritakan itu pengalaman bagaimana aku bisa lolos di SNMPTN, khususnya di IPB University ini. Jadi sebelumnya mungkin aku memperkenalkan diriku dulu ya. Jadi nama aku Felix Fernando, aku dari SMA 1 Jonggol tentunya, dan lolos di manajemen, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, jurusan manajemen, melewati jalur SNMPTN atau mungkin sekarang namanya SNBP ya. Jadi jalur rapor atau jalur undangan. Mungkin pertama-tama kenapa sih IPB gitu? Kenapa aku milih IPB sebagai salah satu tujuan pendidikan gue setelah SMA? Jadi memang IPB itu merupakan satu-satunya pada saat zaman aku ya, kampus terbaik udah pasti lah, salah satu top 3 juga ya, top 4 juga pada saat 2019, juga top 1 di versi Kemendikbud, yang membuka jalur kayak manajemen, bisnis, jalur-jalur sosial, tapi boleh dari anak saintek gitu, dari anak FMIPA, dari anak MIPA gitu pada zaman aku ya. Soalnya pada zamanku kan SMA-nya masih ada jurusan IPA dan juga IPS gitu ya. Mungkin sekarang udah berbeda lagi aturannya. Jadi pada saat itu aku tuh IPA, aku dulu MIPA 1 pas SMA kelas 10, ya salah satu kelas yang memang ya bisa dibilang cukup mungkin cukup ketat gitu saingannya. Salah satu dengan ya nilainya tinggi juga gitu, teman-teman aku pada habis-habis juga di kelas tersebut. Nah jadi aku research, ternyata pas setelah di semester akhir, di semester kelas 12, aku mikir kayaknya aku nggak cocok deh ambil matkul yang memang berhubungan dengan scientific, kayak contohnya kayak programmer. Mungkin itu salah satu wishlist aku juga dulu, programmer, arsitektur, kedokteran, yang pokoknya yang berhubungan sama saintek aku kayaknya kurang cocok nih. Dan aku menemukan passionku itu di dunia ya manajemen, di dunia bisnis gitu teman-teman, di dunia entrepreneur dan lain sebagainya yang memang berhubungan sama sosial gitu, prinsip sosial. Tapi pada saat itu tuh kayak mungkin kalau untuk lijur mungkin aku udah telat gitu ya, mungkin udah telat karena banyak banget materi yang harus aku kejar kalau misalkan aku mau ikut SBMPTN. Dan ternyata setelah aku further research, brainstorm dan sebagainya, ternyata IPB itu membuka jalur jurusan yang aku ingin, yaitu jurusan manajemen, itu dari khusus saintek gitu. Bahkan nggak boleh dari orang IPS masuk ke IPB, apalagi jurusan manajemen gitu. Jadi manajemen IPB hanya mengambil dari IPA gitu. Cuman mungkin untuk aturan sekarang kan berbeda gitu ya, mereka ambil condong ke IPA atau IPS, kayak ya udah benar-benar rata-rata raport dan faktor-faktor lainnya gitu. Nah setelah itu, puji Tuhan aku lolos eligible. Kalau nggak salah tuh aku peringkat 10 atau 11 gitu seangkatannya, untuk eligible raport yang dipergunakan, yaitu mata pelajaran fisika, biologi, kimia, matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Nah aku tuh rata-rata aku nilainya itu 87, rata-rata keseluruhan aku 87. Nah setelah itu ya udah aku konsultasi ke Bu Ima, ke Pak Arif mengenai nilaiku juga gitu, juga apa aku bisa kira-kira lolos gak gitu. Lalu juga aku ambil les juga contohnya tuh di Citra Indah, di Primagama Citra Indah yang ada di square depan gitu ya. Mungkin juga masih ada foto aku di situ, sama les di Najin Private yang ada di Bukit AGV Citra Indah juga. Nah jadi di Primagama aku pokoknya ambis banget pada saat itu ya. Aku ngambil les sosum, dan di Najin Private aku ngambil les saintek gitu. Jadi benar-benar aku gebiar banget. Misalkan aku gak lolos SNM, aku harus udah ada plan B untuk lintas jurusan gitu, ambil sosum atau enggak campuran, at least ya ada sosialnya gitu ya. Lalu selang beberapa hari yang aku udah fix gitu ya, menentukan pilihanku, puji Tuhan aku keterima gitu. Aku senang banget bisa keterima di manajemen, IPB jurusan yang aku mau juga, kampus yang memang aku mau juga, nggak jauh-jauh juga kan dari Bogor gitu ya, masih regional Bogor juga. Dan sampai saat ini aku masih menjadi mahasiswa di IPB, dan udah semester akhir sih sebenarnya, udah mau semester akhir di semester 6. Dan aku sangat senang dan bersuka cita aku bisa kuliah di IPB University, bisa sangat bersyukur banget lah, bisa ketemu teman-teman sefrekuensi, teman-teman ya banyak sesuatu yang aku nggak dapet lah di daerah asalku, dan aku bisa cari sharing pengalaman, kegiatan, pembelajaran dan lain sebagainya sama orang-orang yang hebat-hebat banget, sama dosen-dosen, tenaga pengajar dan pendidik yang hebat-hebat banget di IPB University. Nah mungkin langsung aja
apa aja sih strategi yang aku pakai gitu teman-teman ya. Mungkin pertama, hal yang aku benar-benar fokuskan ketika aku daftar SNMPTN atau SNBP pada saat ini adalah balancing nilai-nilai yang memang relevan dengan jurusanku. Itu hal pertama. Mungkin di Primagama atau di les-les seperti kayak yang Geo, lalu ada Intens dan lain sebagainya, mungkin itu ada kayak bisa ada program yang memang kita bisa input nilai rapor kita dari semester 1 sampai semester 5 pada saat itu, lalu kayak ada presentasi kita kira-kira kita keterima apa enggak. Ya aku memanfaatkan hal tersebut juga teman-teman. Aku coba, ternyata pada saat itu aku coba beberapa jurusan, beberapa PTN-PTN yang terdaftar, dan memang beberapa kali ada kecocokan dan ketidakcocokan itu. Jadi hal pertama yang aku menjadi strategiku adalah aku harus balancing nilaiku pada jurusan yang aku ingin daftarkan gitu. Contohnya kayak gini, misalkan aku kan di jurusan manajemen IPB. Nah, aku research dulu kira-kira di manajemen IPB nilai yang menjadi patokan tumpuan terbesar di jurusanku itu apa sih. Ternyata setelah aku mencari tahu, ternyata yang menjadi patokan jurusan manajemen IPB adalah matematika, itu nomor 1, nomor 2-nya adalah biologi, lalu untuk yang bahasanya tentu bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia. Lalu setelah itu cara menyimbangkannya adalah ketika aku udah tahu bahwasannya patokan nilai yang dipakai menjadi passing grade tertinggi adalah nilai pertama adalah matematika dan biologi gitu untuk manajemen IPB ya. Mungkin untuk manajemen yang lain mungkin yang pasti ada ekonomi gitu ya, ekonomi, sosiologi, matematika dan lain sebagainya gitu. Dan ternyata jurusan yang relevan gitu dengan mata pelajaran yang aku ambil adalah pertama adalah matematika, kedua biologi, lalu untuk yang bahasanya yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia gitu. Nah, jadi aku sempat dapat beberapa tips juga dari pembimbingku ya, dari mentorku. Ketika aku udah tahu nih passing grade-nya, nilai biologi, nilai matematika, nilai biologi, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Nah, nilai matematika dan biologiku itu tuh nggak boleh lebih besar. Harus lebih besar dengan mata pelajaran yang lainnya gitu. Misalkan contoh, setelah di rata-rata nilai biologiku itu 91, let's say 91. Lalu nilai fisikaku itu 97. Atau 97 gitu loh. Nah, itu aku nggak cocok gitu dimasuk lolos di jurusan manajemen IPB ini, karena dari passing grade-nya itu nilai fisika aku lebih tinggi. Nah, jadi secara tidak langsung LTMPT yaitu penyelenggara SNBP atau SNMPTN ini akan mencocok logikan aku tuh lebih cocok di teknik karena fisika gitu ya, mungkin contohnya teknik gitu. Nah, jadi nilai biologiku harus lebih tinggi dari nilai yang lain-lainnya. Nilai matematika harus lebih tinggi, nilai biologi, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia itu harus lebih menonjol dari nilai-nilai lainnya gitu. Mungkin untuk contoh lainnya, mungkin ada teman-teman yang ingin daftar kedokteran. Pasti yang relevan dengan kedokteran udah pasti banget ya, pasti biologi gitu ya, mempelajari anatomi manusia. Nah, nilai biologi ini dan juga yang kedua mungkin nilai kimia gitu ya. Lalu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia itu harus lebih tinggi dari nilai-nilai lainnya gitu. Misalkan biologi kita 95 rata-ratanya, lalu fisika kita nilai rata-ratanya 92. Nah, itu akan menjadi nilai plus ketika dilihat oleh penyelenggaranya, nilai biologi kita tuh lebih tinggi gitu. Nah, hal itu tuh terbukti teman-teman ketika ada beberapa kawanku dari, mungkin teman-teman tahu SMA 1 Cilengsi, ada di nilainya itu rata-ratanya nilainya lebih tinggi dariku. Dia berdasarkan manajemen IPB juga. Aku dapat info dari temanku yang sekolah di situ, dia nilainya tinggi, eligible berapa gitu ya, di Nepal di SMA 1 Cilengsi. Tapi dia gak menerapkan strategi yang aku pakai, dimana mungkin nilai fisika dia itu atau nilai kimia dia itu lebih tinggi dari nilai biologinya gitu. Even nilai biologi dia tuh misalkan 95, aku biologinya cuma 91. Tapi di antara 6 matkul itu nilai biologiku paling tinggi, sedangkan dia walaupun dia nilai biologinya lebih tinggi dari aku, tapi ada matkul lain yang menutup biologi ini gitu. Dan memang yang lolos aku gitu teman-teman. Aku lebih cenderung cocok di situ gitu. Nah, jadi tips yang pertama tadi harus balancing nilai apa sih yang relevan dengan mata jurusan yang kita ingin tuju.
Itu harus benar-benar kita harus tahu dulu apa sih yang kira-kira menjadi bahan penilaian mata pelajaran yang akan mungkin diujikan di SNMPTN tersebut gitu. Lalu nomor 2, tips kedua adalah alumni. Alumni itu tuh sangat berpengaruh teman-teman. Gimana misalkan cutting aku lihat cuttingku, kakak kelas aku di SMA ternyata ada yang lolos di manajemen IPB 1 orang gitu. Nah itu menjadi nilai poin plus juga ketika aku ada di jurusan kita yang kita mau atau PTN yang kita tuju itu ada kakak kelas yang lolos, lalu di tahun depan kita daftar lagi. Nah itu akan menjadi nilai plus juga teman-teman, dimana kita dapat nilai poin plus, udah ada cutting yang memang mungkin cuttingnya juga berpengaruh di kampusnya, bawa nama kampus harum, dan dilihat nih nama sekolah kita, oh SMA 1 Jomblo. Nah itu akan jadi poin plus juga teman-teman gitu. Lalu yang ketiga itu jarak. Nah mungkin kayak jarak sekolah itu teman-teman pada ngiranya nggak mungkin ada jarak. Nah secara gak langsung sebenarnya itu ada salah satu variabel juga teman-teman, memang gak terlalu besar juga ya. Jarak dari regional kita ke kampus yang ingin kita tuju itu menjadi salah satu juga poin gitu. Mungkin variabelnya nggak terlalu besar, tapi itu jadi salah satu juga, salah satu penilaian variabel juga yang ada di sistem tersebut gitu teman-teman. Tapi memang itu menjadi mungkin poin keberapa gitu ya. Tapi tetap yang paling penting adalah tadi mengenai balancing nilai rata-rata kita eligible atau tidak. Lalu tadi mengenai passing grade jurusan kita tuh yang ingin kita tuju, kira-kira relevannya dengan mata pelajaran apa sih yang paling besar di raport kita. Lalu tadi selanjutnya mengenai kakak kelas kita yang lolos di PTN tersebut, even better kalau misalkan jurusan tersebut juga gitu teman-teman. Lalu jangan lupa juga mengenai kita harus juga analisa juga gitu teman-teman, apakah ranking sekolah kita bagus dibanding sekolah-sekolah lainnya, dan apakah memang pendaftarnya banyak atau tidak gitu. Nah kebetulan untuk di manajemen sendiri hingga pada saat ini jurusanku itu jurusan paling favorit ya, paling favorit se-IPB, bahkan manajemen di IPB ini, karena memang ya satu-satunya jurusan yang nggak harus lintas jurusan kalau misalkan mau ambil bisnis atau membuat dari MIPA gitu teman-teman. Lalu ya pesan-pesan dariku sih mungkin jangan fokus di SNMPTN aja atau SNBP, harus coba lagi, harus ready for plan B gitu teman-teman. Jadi be prepared for SBMPTN, untuk ujian mandiri dan lain sebagainya gitu. Karena ya SNBP atau SNMPTN itu jalur raport menurutku itu ya kasarnya jalur hoki gitu teman-teman. Karena kita juga nggak kadang-kadang tahu, pasti sikut-sikutan nilai juga sama nilai teman kita gitu. Dan satu hal harus pastikan, kalau kita mau daftar di jurusan atau PTN tersebut, usahakan nilai kita tuh lebih tinggi dibanding sama teman-teman kita yang lainnya yang se-eligible. Jadi jangan sikut-sikutan juga sama teman-teman satu sekolah gitu. Nah mungkin itu aja sih kalau dari aku, mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Harus coba lagi do further research lagi about SNBP untuk peraturan-peraturan dan lain sebagainya. Mungkin itu cukup sekian dari aku, terima kasih.